Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku Rina. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Sharing kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Jadi ini hari Sabtu tanggal 10 September 2022 ya. Pagi ini aku mau bikin mie untuk bekal anak aku karena hari ini dia ada lomba pesta siaga dari sekolahnya ya. Dia dari tadi malam itu emang udah minta dibikinin mie untuk bekalnya karena nggak mungkin juga sarapan di rumah pagi-pagi banget gitu ya, karena kumpul di tempat acara itu jam 6 sudah harus standby di sana. Jadi mau nggak mau paling nggak jam setengah 6 itu berangkat dari rumah. Nggak apa-apa nanti di sana nunggu daripada telat ya kan. Jadi untuk temennya di sini aku pakein telur ceplok ya, selain mie goreng ini. Jadi ada temennya telur ceplok dan dia nanti tuh nggak pakai nasi ya teman-teman. Perasaan dulu kalau ada acara gitu ya, bekalnya mie biasanya pakai nasi gitu. Kalau dulu nggak pakai telur, kalau udah telur ya telur gitu. Ini mie pakai nasi. Ada yang samaan gak sih masa kecilnya dulu yang bawa bekal mie, terus mie-nya itu jadi ngebentuk kayak tempat makannya gitu kan, karena jadi dingin terus dempleng gitu. Jadi ngebentuk tempat makannya. Ya udah, jadi ini pagi ini aku cuma mau bikin mie goreng sama telur ceplok buat anak aku ya. Pagi ini aku nggak ke warung dulu ya, karena suami juga lagi ada urusan gitu ke Surabaya. Jadi ini pagi cuma masak mie, terus nanti juga anak aku yang kedua, Adek Royan itu juga minta mie sama telur. Jadi ya udah masaknya nanti aja karena dia makannya juga pas mau berangkat sekolah kan. Ya udah, jadi ini aku nyiapin bekalnya untuk Mas Dio dulu. Nah ini belum jam 6 aku udah sampai di kantor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ya teman-teman. Acaranya di sini. Nah ini belum jam 6 aja udah mulai pada berdatangan ya para pesertanya. Kayaknya kalau untuk masalah tepat waktu tuh anak-anak juara banget deh ya. Makanya nggak heran kalau jam 6 itu sekolah di depan rumah aku tuh udah rame gitu. Karena anak-anak tuh jam 6 biasanya juga udah ada yang datang. Makanya emak sama kakak aku waktu berkunjung ke Probolinggo tuh pada heran gitu, kok bisa sih jam 6 udah pada nongol di sekolah gitu anak-anaknya. Ya kan biasanya di sekolah paling cepet jam berapa sih, setengah 7 gitu kan pada ngumpul. Tapi kalau di sini di SDN Jrebeng Kulon 2 khususnya ya, itu jam 6 tuh udah pada nongol anak-anaknya, udah pada standby di sekolah gitu. Nah ini aku nggak lama-lama ya nungguin di sininya. Pokoknya pas sudah ada guru datang ya udah aku tinggal gitu anak-anak. Nah lanjut aku pulangnya tuh langsung mampir ke tukang sayur. Dan ini padahal belum setengah 7 ya, tapi sayurannya tinggal yang kayak beginian lagi. Kayaknya baru kemarin masak sawi, ini udah ada sawi lagi gitu kan. Ya udah, jadi ini sayurnya aku cuma beli kembang turi, tuh tadi aku lihat ada kembang turi ya, terus sama beli cabai dan juga sosis. Aku nggak beli ikan, soalnya ikannya tuh kayak udah nggak fresh gitu dan banyak lalat itu lagi ngerubungin ati ampela gitu. Jadi yang mau belinya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ya udah aku nggak beli, nanti siapa tahu ada tukang sayur lewat gitu ya. Jadi lihat nanti deh. Jadi ini aku cuma beli ini aja. Cabai besarnya ada? Ada. Cabai besar 3.000, yang kecil 1.000 aja. Yang besar 2.000? 3.000. Oh 3.000, yang besar, yang kecil 1.000. tak jajanin. Oh iya jajanin. Suka bingung nggak sih lihat belanjaan yang itu lagi di warung. Sampai kadang bingung mau masak apa gitu ya, apalagi di tempatku tuh nggak selengkap kayak di kota-kota besar gitu. Mau nyari brokoli aja itu harus ke ujung dunia dulu kayaknya.
Jadi ya udah, ini barusan aku beli kembang turi ini 2000 ya. Jadi emang tadi tuh belum dibungkusin kembang turinya, aku tinggal bilang aja beli 2000 gitu. Terus habis itu dibungkusin dapatnya segitu. Terus ini sosis 5003, dan ini aku beli cabe rawit ini 1000 ya. Jadi nggak usah heran teman-teman, emang di tempat aku tuh di takernya tuh nggak timbangan gitu. Jadi terserah orangnya mau beli berapa gitu, nanti tinggal ditaker sama penjualnya gitu ya. Nah ini aku beli cabai besarnya itu 3000. Di kolom komentar itu ada yang kangen aku kok udah lama gitu nggak naruh uang di itu, di apa, toples ya. Aku tetep kok naruh, cuma kadang-kadang kayak yang ya Allah, bosen gak sih gitu ngeliatin duit aku sisa-sisa yang dimasukin ke sini gitu ya. Tapi ya udah, ini karena ada yang request jadi ini aku masukin ya 8000 gitu. Karena ternyata aku tuh sampai siang nggak ada tukang sayur yang lewat. Ada sih, cuma dia sayurannya juga udah habis, ikannya udah nggak ada. Ya udah, jadi makanya ini hari ini aku masak seadanya ya teman-teman. Nah, aku dapet tips juga dari kolom komentar kalau ternyata cabai itu nggak perlu dipotekin tangkainya gitu, jadi dibiarin aja. Untuk cabai rawitnya itu hanya dimasukin ke dalam tempat yang udah dialasi tisu atau kertas, terus nanti ditutup rapet ya. Nah, sedangkan untuk cabai merahnya atau cabai besar atau cabai keriting apapun itulah, itu dimasukin ke kertas atau koran gitu ya, dibungkus. Nah itu bisa tahan sampai 2 bulan, karena kalau misalnya dia kering itu bisa tinggal direbus aja nantinya. Jadi ya udah, sebetulnya aku nggak banyak juga sih make cabe gitu ya, maksudnya nggak sampai lama gitu, paling ini seminggu habis gitu. Jadi ya udah, aku ngikutin sarannya aja. Ini bakalan aku bungkus pakai kertas pembungkus tadi ya, karena kalau beli cabe tuh biasanya dibungkusinya pakai kertas-kertas bekas kayak begini. Jadi ini bakalan aku bungkus aja, terus aku masukin ke dalam plastik. Nah ini aku baru aja selesai bikinin sarapannya adek Royan ya, mie sama telur. Terus buat aku sarapannya itu pakai yang sisa kemarin, ini ada yang tongkol sama tempe. Jadi aku tuh tipe orang yang hampir nggak pernah buang-buang makanan gitu ya, apalagi kalau nggak basi gitu. Jadi ya udah, ini aku makan pakai sisa kemarin gitu. Sayang banget kalau harus dibuang, padahal ini yang kayak begini tuh biasanya jadi lebih enak kalau diangetin lagi gitu. Ya udah, ini aku makan seadanya ya teman-teman. Ada juga nggak sih yang samaan kayak aku, berasa mubazir aja gitu kalau harus buang-buang makanan meskipun itu makanan kemarin. Jadi ya nggak apa-apa, aku makan makanan sisa kemarin, yang penting anak-anak itu makan makanan yang fresh gitu ya. Nah, aku buka tokonya agak siang ya, karena ini juga hari Sabtu. SD di depan rumah itu juga libur, karena kan ada acara pesta siaga itu kan, jadi murid-murid diliburkan. Dan kalau misalnya hari Sabtu itu kelurahan juga kan libur. Jadi emang kalau hari Sabtu tuh hari Sabtu, hari Minggu itu nggak terlalu pagi bukanya gitu. Kalau hari-hari biasa kan jam 6 itu udah buka tokonya ya. Nah ini aku buka toko sekitar jam setengah 8-an. Pokoknya udah selesai semua ya, udah nganter adek Royan gitu, terus udah makan juga, jadi baru buka toko. Terus juga alhamdulillahnya kalau Sabtu itu biasanya kan nggak rame kok, alhamdulillah ya. Ya namanya juga usaha gitu ya, katanya sedikit banyak harus disyukuri. Jadi ya nggak apa-apa kalau pas misalnya lagi sepi gini, jadi aku bisa beres-beres gitu, bisa sambil beresin baju, bisa sambil nyapu-nyapu, atau sambil masak gitu ya. Pokoknya semua serba disambi-sambi gitu. Jadi kalau misalnya sepi ya udah nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tetap disyukuri aja, katanya kalau misalnya bersyukur itu bakalan ditambah juga nikmatnya gitu. Jadi ya udah, mau ngeluh juga nggak serta-merta bisa mendatangkan pelanggan juga kan. Jadi ya udah, emang benar-benar harus belajar bersyukur lah, mensyukuri semua yang ada gitu ya.
Nah ini sambil jaga toko, mumpung masih sepi, jadi aku sambil nyiangin sayur kembang turinya ya. Nah teman-teman siapa nih yang suka juga sama sayur kembang turi ini? Ini enak ya, pahit-pahit tapi nagih gitu, bikin nasi juga cepet habis ini kalau makan pakai ini. Dan biasanya karena ini jarang, anak yang kedua aku juga suka nih makan ini. Kadang kalau habis makan ini dia bilang, "Bun, besok kalau ada bikin sayur ini lagi ya," gitu. Jadi ya udah ini aku siangin dulu, jadi dibuang dulu putiknya kayak begini ya. Katanya sih ini yang bikin pahit gitu. Jadi aku sambil bersihin juga dari ulat-ulat, kadang dia berulat juga kan. Nah kalau udah selesai semuanya ini lanjut aku cuci. Jadi dicuci di air mengalir kayak gini ya. Terus habis itu aku ambil tempat lagi, jadi diangkat. Nah air yang ada di baskom ini karena ini siang biasanya aku pakai untuk nyiram belakang ya, jadi nggak dibuang ke wastafel. Nah ini aku cuma nyuci 2 kali ya, menurut aku ini udah bersih, jadi cuma 2 kali nyuci aja. Nah, untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu dasar banget ya, bawang putih, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit sedikit aja ya. Kalau mau ditambahin daun salam dan laos juga boleh banget, tapi di sini aku cuma pakai bumbu ini aja. Nah, seperti biasa untuk bawang merahnya itu mau aku iris-iris nanti ya. Nah, untuk bumbu yang di dalam cobek ini mau aku halusin. Ini aku nguleknya juga nggak halus-halus banget ya, biar kelihatan kalau ini diulek gitu bukan di blender. Jadi kayak gini aja cukup. Terus habis itu aku lanjut ngiris-ngirisin bawang merahnya. Jadi emang kebiasaan sih emak tuh dulu ngajarinnya kayak begini gitu, kalau bawang merah itu diiris-iris kalau masak jadi biar wangi. Makanya aku sering kali kalau bikin tumis-tumisan atau apapun yang bumbunya ada yang dihaluskan, tapi biasanya bawang merahnya itu diiris. Oke lanjut, di sini aku mau langsung aja untuk numis bawang merahnya dulu. Jadi ini bawang merahnya seperti biasa ya, ditumis sampai wangi. Habis itu baru masukin bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Kalau bumbunya udah matang kayak gini, aku tambahin 1 sendok makan gula pasir ya. Ini gula pasirnya agak banyak karena kan ini agak pedes dan agak pahit gitu ya, tapi pahit-pahit yang enak. Terus habis itu ini diaduk-aduk sebentar, lanjut masukin kembang turinya. Aku tambahin air sedikit ya, jadi cobek bekas ngulek itu ini aku kasih air sedikit biar nggak terlalu kering gitu. Terus udah deh, ini lanjut diaduk-aduk dan dimasak sampai matang ya. Setelah dicobain ternyata tuh ini kurang asin, jadi aku tambahin lagi garam sedikit. Terus untuk penyedapnya seperti biasa aku pakai totole yang rasa ayam ya. Terserah sih mau ditambahin micin atau masako, roiko gitu ya, itu sesuai selera masing-masing aja. Nah udah deh, ini udah mateng, jadi mau aku matikan. Terus lanjut aku mau goreng sosis untuk adik Royan ya, karena Mas Dio itu dapat jatah makan siang dari sekolahnya yang lagi ikut pesta siaga. Sosisnya ini cuma aku iris-iris miring tipis kayak begini ya, terus habis itu tinggal digoreng deh. Jadi untuk makan siangnya Dek Royan makan pakai sosis dan juga sayur, tapi dia makan sayurnya sedikit ya karena emang masih pengenalan, jarang makan sayur itu gitu, jadi belum terbiasa. Terus habis itu aku sih makannya masih tetep ya sama yang tadi pagi juga, kan masih ada sisa tongkolnya gitu, jadi mau aku makan lagi biar nggak mubazir. Pokoknya kalau untuk emak-emak sih ya, kalau yang budgetnya pas-pasan gitu pasti makan seadanya banget deh. Istilahnya kayak cuma makan pakai nasi, kerupuk dan garam, sambel itu juga udah jadi. Ya alhamdulillah masih bisa makan gitu ya, karena sadar betul gitu di luar sana tuh masih banyak yang serba kekurangan, untuk beli berasnya aja masih kesusahan gitu ya. Jadi emang harus banyak-banyak bersyukur sih akunya. Pokoknya makan kayak begini aja udah alhamdulillah banget ya.
Gimana teman-teman, ada yang suka juga nggak sama sayur kembang turi ini? Pokoknya yang belum nyobain dan suka yang agak pahit-pahit gitu, cobain deh, kalian pasti bakalan suka juga. Nah ini siangnya aku juga kedatangan pesanan ya, jadi aku pesen jengkol. Ini jengkol sekilo harganya 22.000, sekalian diantar ke rumah ya, karena tuh lagi ada promo susu diamond gitu. Jadi ini aku susu diamondnya beli 4 dus untuk dijual lagi ya teman-teman. Nah ternyata ini tuh sekitar jam setengah satuan aku dapat WhatsApp dari gurunya Mas Dio, katanya anak-anak bisa dijemput gitu ya. Jadi aku langsung meluncur ke Kecamatan Kedopok, tapi ternyata nyampe sana itu anak-anak baru mau mulai upacara penutupannya. Ya udah nggak apa-apa, jadi sambil ngajak adik Royan main juga ya di sini. Nah alhamdulillah juga Mas Dio itu menjadi salah satu peserta yang dapat juara ya, alhamdulillah. Untuk anak-anak aku nggak pernah maksain harus bisa juara, harus bisa ini, harus bisa itu gitu ya, nggak dipaksa, tapi mengajarkan ke anak yang penting itu adalah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, karena kalau juara itu ibaratnya kayak bonus aja gitu, udah hasil dari kerja keras, hasil dari usaha semaksimal mungkin. Karena kalau dipaksa-paksa jadi ngejalaninnya malah jadi kayak berat hati, males gitu kan. Kita sendiri aja kalau terpaksa juga kan nggak enak. Jadi ya udah, ini dia videoku kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya ada yang penasaran kan aku sorenya makan pakai apa? Jadi alhamdulillah ini sore-sore ada yang nganterin berkatan syukuran 4 bulanan kehamilan ya. Jadi alhamdulillah ini nasinya juga banyak. Jadi besok Minggu pagi bisa bikin nasi goreng.